Di era YouTube 2026, ketika algoritma semakin pintar membaca perilaku penonton, menentukan siapa yang layak direkomendasikan dan siapa yang tenggelam di antara jutaan video lainnya. Kreator kecil dituntut untuk konsisten, kreatif, dan juga adaptif. Namun di balik semua usaha itu muncul satu pertanyaan krusial. Apakah algoritma YouTube di tahun 2026 benar-benar dirancang untuk membantu kreator kecil berkembang dan menemukan audiensnya? Atau justru secara perlahan memperbesar jurang atau channel kecil dan channel yang sudah mapan? Setiap scroll, setiap klik, setiap detik durasi tonton semuanya menjadi bahan pertimbangan algoritma untuk menentukan video mana yang layak direkomendasikan dan mana yang perlahan menghilang tanpa jejak. Di tengah sistem yang semakin kompleks ini, jutaan kreator kecil terus berjuang. Mereka belajar editing, memperbaiki kualitas audio, mengikuti tren, riset keyword, konsisten upload, bahkan rela bergadang demi satu video yang diharapkan bisa meledak. Namun kenyataannya banyak dari mereka justru menghadapi satu masalah yang sama. Views stagnan, subscriber lebih lambat bertambah, dan video terasa sulit sekali untuk tembus rekomendasi. Di sisi lain, kita melihat channel-channel besar seolah selalu muncul di beranda dan di kolom rekomendasi. Hal ini memunculkan pertanyaan besar yang semakin sering dibicarakan. Apakah algoritma YouTube di tahun 2026 benar-benar adil? Apakah sistem ini masih memberi ruang bagi kreator kecil untuk tumbuh dan ditemukan oleh audiens baru? Atau justru algoritma ini lebih aman dengan terus mendorong konten dari channel yang sudah terbukti besar? Apakah algoritma YouTube itu akan membantu channel kecil buat berkembang? Nah, jadi jawabannya iya, teman-teman ya. Nah, di sini kita langsung masuk di salah satu channel terbaru saya. Kita langsung masuk ya. Jadi ini sebagai contoh saja ya di channel terbaru. Nah, di sini tuh masih baru ya. Jika kita cek untuk channel terbaru saya di sini untuk viewsnya itu ada 2400, 2400, 2100 ya, 1700-an. Nah, ini adalah channel baru dan ini berfokus pada konten keseharian saja. Teman-teman bisa perhatikan ya. Dan channel ini itu saya sudah mendapatkan sekitar 9000 subscriber ya, channel kecil ya. Nah, di sini kita langsung membuka datanya ya, kita langsung masuk di YouTube. Nah, kita refresh seperti ini. Channel ini sudah tembus di 650.000 penayangan dengan total sekitar 9020 subscriber. Dan di sini ini real ya, karena channel ini memang channel terbaru saya ya. Jadi terbukti di channel kecil pun itu tetap akan dibantu oleh YouTube ya. Jadi apakah algoritma ini akan membantu channel kecil buat berkembang? Jawabannya iya, tapi tidak secara otomatis ya. Karena sebenarnya untuk algoritma dari YouTube sendiri, yaitu yang pertama adalah berdasarkan dari retensi waktu tonton. Nah, itu untuk yang pertama ya. Dan jadi ya untuk retensi waktu tonton, ya semakin lama orang menonton video kita, mereka betah menonton video kita, ya itu bisa dibantu ya, bisa dibantu dari rekomendasi juga. Jadi seperti itu. Jadi apakah algoritma ini bisa membantu channel kecil buat berkembang? Jawabannya bisa, tapi memang tidak otomatis ya. Semua tergantung kembali lagi konten yang kita bahas, dan juga tergantung dari yang pertama retensi penonton, seberapa lama penonton menonton video sahabat-sahabat semua. Kemudian tergantung interaksi ya. Yang pertama ada like, komentar, dan share ya, ataupun bahkan ada menu viralkan juga ya. Kemudian juga tergantung juga dari judul dan thumbnail. Nah, jadi judul dan thumbnail ini menarik atau tidaknya yaitu tergantung dari konten kita sendiri. Kalau konten kita menarik dan tentunya fokus pada satu niche juga ya, jadi di YouTube ini ketika kita pengen mendapatkan rekomendasi, yang pertama ya kita harus fokus satu niche ya. Kemudian yang terakhir adalah bergantung pada kepuasan penonton ya. Jadi apakah penonton kembali lagi menonton video kita atau tidak ya. Jadi sebenarnya algoritma ini ya tergantung dari pola penontonnya teman-teman ya, dan juga pola dari konten kita. Jadi kalau konten kita memang banyak diminati, banyak penonton yang menonton sampai lama di video kita, yaitu biasanya rekomendasi dan juga algoritma itu juga akan membaca nih bahwa konten kita itu bagus. Nah, biasanya
Ya mungkin teman-teman pernah ngerasakan nih, ada salah satu video yang tiba-tiba itu viewsnya rame, ya tiba-tiba mendapatkan rekomendasi, tiba-tiba videonya muncul di beranda. Nah itu biasanya ya yang pertama karena retensi penonton, kemudian like, komen, dan juga share, ataupun bahkan save, ya ataupun bahkan untuk saat ini ada menu viralkan, itu banyak di video teman-teman. Nah biasanya ya video kita akan naik karena dianggap bagus oleh YouTube. Buat kamu yang mungkin baru mulai, jadi tenang saja. Yang pertama itu adalah kepuasan penonton. Jadi bagaimana strategi kita ya buat editingnya, buat kontennya, ya itu kita benar-benar kita lebih perbaiki lagi ya. Jadi buat kamu yang mungkin baru mulai, dan di sini saya juga kita langsung masuk di aplikasi YouTube Studio ya. Ini adalah salah satu channel kecil saya. Ya teman-teman bisa perhatikan tuh jam tayangnya hampir tembus di 3000 jam tayang. Ya artinya memang di sini bahkan saya tanpa menggunakan fitur promosi ya. Dan di sini tuh hampir tembus di 3000 penayangan. Nah artinya di salah satu channel terkecil saya di sini, walaupun saya nggak menggunakan fitur promosi, bahkan jam tayangnya hampir tembus di 3000 jam tayang. Dan nanti saya bisa mengajukan fitur monetisasi untuk tahap yang pertama. Ya artinya berarti dari YouTube sendiri memang membantu kreator kecil. Ya tapi tergantung lagi ya untuk dari judul kita, deskripsi, kemudian konten yang kita bahas ya. Jadi semua juga tergantung dari niche konten yang kita bahas, dan kuncinya adalah jangan menggunakan sebuah konten campuran. Ya jika ingin mendapatkan rekomendasi itu kuncinya jangan menggunakan konten campuran. Nah kenapa? Ya karena untuk selanjutnya nanti ketika kita menggunakan konten campuran, YouTube akan bingung untuk merekomendasikan konten dari teman-teman. Nah misalkan hari ini konten memasak, misalkan besok konten mancing, nah itu kan sudah beda konsep ya. Jadi saran saya kalau satu niche, misalkan kita pembahasan YouTube seperti ini, ya udah kita bahas seputar YouTube. Ya jadi rekomendasi itu juga akan jalan. Ya kita bisa direkomendasikan ataupun bisa muncul di beranda, ataupun bahkan di sini bisa lebih mudah ditemukan di pencarian. Kalau kita fokus satu niche itu yang pastinya adalah seperti itu ya. Untuk membuktikannya kita langsung cek di bagian dari analitik, kita cek di bagian konten di sini ya. Ini tanpa promosi ya channel ini ya. Kita scroll ke bawah. Nah kita scroll ke bawah, kita cek di sini. Nah di sini dari penelusuran YouTube saja di sini 56%, dari fitur jelajah 23%, dari rekomendasi video 11%. Ya di channel terbaru saya. Artinya memang YouTube membantu kita ya. Algoritma ini membantu, tetapi hanya saja kembali lagi kepada konten yang kita bahas, bagaimana strategi kita editingnya, bagaimana cara penonton ini entah menonton video kita. Nah itu ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan buat teman-teman ya. Untuk sebenarnya sistem kerja sendiri dari algoritma YouTube di tahun 2026 yaitu memang bisa membantu channel kecil berkembang, tetapi tidak otomatis, yaitu kembali lagi ya ke bagaimana cara kita editing videonya, bagaimana cara strategi kita buat bikin penonton ini betah. Seperti itu saja, terima kasih dan selamat sore.